Eros Chandra, sosok pendiam yang menciptakan lagu-lagu abadi. Pernah nggak sih kalian mendengar sebuah lagu, lalu tiba-tiba langsung teringat seseorang, sebuah kenangan, atau bahkan masa-masa yang sudah lama berlalu? Aneh memang, hanya beberapa petikan gitar dan rangkaian kata sederhana, tapi rasanya mampu membawa kita kembali ke masa lalu. Nah, kalau kita bicara soal lagu-lagu seperti itu, ada satu nama yang hampir mustahil untuk dilewatkan. Eros Chandra. Mungkin wajahnya tidak sesering tampil di televisi. Gayanya juga jauh dari kata sensasional. Bahkan, di atas panggung pun ia lebih banyak berbicara lewat gitarnya dibandingkan lewat kata-kata. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Karena tanpa banyak kontroversi, tanpa mencari perhatian, Eros berhasil menjadi salah satu penulis lagu paling berpengaruh di industri musik Indonesia. Lalu bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana seorang anak yang hobi bermain gitar bisa menciptakan puluhan lagu yang terus dinyanyikan lintas generasi? Inilah kisah Eros Chandra. Nama lengkapnya adalah Eros Chandra. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1979. Sejak kecil, Eros tumbuh di lingkungan yang cukup dekat dengan musik. Ketertarikannya terhadap gitar muncul saat usianya masih sangat muda. Awalnya hanya sekadar mencoba, namun semakin lama, gitar berubah menjadi bagian dari hidupnya. Berbeda dengan banyak musisi yang suka tampil mencolok, Eros justru dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Ia lebih senang menghabiskan waktu untuk berlatih, mendengarkan musik, dan menciptakan lagu. Kebiasaan itulah yang perlahan membentuk karakter musiknya. Memasuki masa remaja, Eros bertemu dengan teman-teman yang memiliki mimpi yang sama. Mereka membentuk sebuah band yang kemudian diberi nama Sheila on 7. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa kelompok anak muda asal Yogyakarta ini akan mengubah wajah musik Indonesia. Tahun 1999 menjadi titik balik. Album perdana Sheila on 7 langsung meledak di pasaran. Lagu-lagu seperti "Dan Kita", "Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki", hingga "Sepia" menjadi soundtrack kehidupan anak muda Indonesia saat itu. Dan di balik sebagian besar lagu tersebut, ada tangan dingin Eros Chandra. Yang membuat Eros berbeda adalah cara ia menulis lagu. Ia tidak menggunakan kata-kata yang rumit. Sebaliknya, lirik-liriknya terasa sederhana. Namun justru karena sederhana, pesannya menjadi mudah diterima siapa saja. Tentang cinta, tentang kehilangan, tentang harapan, tentang penyesalan. Semuanya dikemas dengan bahasa yang jujur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika lagu-lagu ciptaannya tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun. Selain menjadi penulis lagu, Eros juga dikenal sebagai gitaris dengan ciri khas yang kuat. Permainannya tidak dipenuhi teknik yang berlebihan. Ia lebih memilih memainkan melodi yang indah, mudah diingat, dan mendukung cerita dalam lagu. Banyak gitaris muda menjadikan gaya bermainnya sebagai inspirasi. Karena Eros membuktikan bahwa bermain gitar bukan soal menunjukkan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling mampu menyampaikan perasaan. Perjalanan Sheila on 7 tentu tidak selalu mulus. Perubahan personel, perubahan industri musik, hingga bergantinya tren membuat banyak band seangkatan mulai menghilang. Namun Sheila on 7 tetap bertahan. Salah satu alasannya adalah kualitas lagu-lagu mereka. Dan lagi-lagi, Eros menjadi salah satu sosok penting di balik konsistensi tersebut. Ia terus menciptakan karya tanpa kehilangan identitas. Di luar panggung, kehidupan Eros juga relatif jauh dari gosip. Ia dikenal sebagai pribadi sederhana yang lebih fokus pada keluarga dan musik. Mungkin karena itulah banyak orang menghormatinya. Bukan karena sensasi, melainkan karena dedikasi. Hingga hari ini, nama Eros Chandra masih memiliki tempat istimewa di hati para pencinta musik Indonesia. Lagu-lagu ciptaannya terus diputar, terus dinyanyikan, dan terus menemukan pendengar baru dari generasi ke generasi. Itulah kekuatan sebuah karya yang lahir dari kejujuran. Jadi, kalau selama ini kalian menikmati lagu-lagu Sheila on 7, mungkin sekarang kalian jadi tahu siapa sosok yang banyak berada di balik lahirnya lagu-lagu tersebut. Seorang pria pendiam dari Yogyakarta, yang tidak banyak bicara, tetapi berhasil membuat jutaan orang ikut bernyanyi. Menurut kalian, lagu ciptaan Eros Chandra mana yang paling berkesan?